Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Betty Nadra Uma Majid, saya akrab dipanggil Betty. Melalui video ini, saya akan menjelaskan terkait tugas-tugas mengenai kelas siap jadi XR Staff. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Seperti yang saya informasikan tadi, nama saya adalah Betty. Saya merupakan sarjana psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Saya memiliki pengalaman bekerja sebagai customer service, pengalaman magang sebagai personalia dan staff recruitment. Saat ini saya ingin berkarir sesuai dengan minat dan background pendidikan saya, yaitu human resource. Oleh sebab itu, saya mengikuti pelatihan ini agar saya memiliki bekal-bekal yang banyak terkait human resource. Apa aja sih yang kita bahas melalui video ini? Materi yang kita bahas melalui video ini yang pertama adalah penulisan PKWT, perhitungan upah, pembuatan poster locker, dan pembuatan program learning and development. Yang pertama adalah penulisan perjanjian kerja waktu tertentu atau lebih singkatnya kita sebut PKWT. Nah, di sini adalah contoh PKWT, teman-teman bisa lihat. Saya akan bukakan Word-nya agar lebih jelas. Nah, ini untuk Word-nya. Yang pertama ada nomor. Di sini ada X112. X112 ini apa sih? X112 merupakan nomor yang ditemukan oleh manajemen perusahaan. Sementara untuk WKW ini adalah singkatan nama kota perusahaan tersebut. Karena nama kotanya adalah Wakwakarta, maka singkatannya adalah WKW. Kemudian di sini ada SDM, yaitu departemen yang menerbitkan PKWT. Kemudian di sini ada tanggal penerbitannya, yaitu 25 Februari 2023. Oleh sebab itu, di sini ada tulisannya 2, kemudian slice 2023. 2 yang dimaksud adalah Februarinya, sementara 2023 merupakan tahunnya. Di sini dijelaskan juga terkait nama perusahaan, nama karyawan, dan alamat karyawan. Pada halaman kedua akan dijelaskan terkait kapan sih pembuatan PKWT ini. Nah, pembuatannya adalah sesuai hari tanggalnya, yaitu Selasa 25 Februari 2023, tempatnya di mana. Kemudian juga harus dijelaskan dengan detail nama perusahaan tersebut, kemudian alamatnya juga dijelaskan dengan detail, kemudian perjanjian ini diwakili oleh siapa, si direkturnya, kemudian nama uh, nama perusahaannya juga dijelasin lagi. Kemudian di sini ada nama karyawan yang di PKWT-in, kemudian tempat tanggal lahirnya, kemudian ada jenis kelaminnya, kemudian ada alamat karyawan tersebut dan NIK-nya. Nah, ini kita juga menjelasin perusahaan tersebut bergerak di bidang apa sih, kemudian tugas karyawannya entah apa, seperti itu. Dan di sini ada pasal-pasal, biasanya untuk pasal-pasal ini dibuat oleh departemen legal ya. Kemudian di sini ada pasal 4 pekerjaan. Di sini kita harus jelasin dia bakal bekerja sebagai apa. Nah, karena dia pekerjaannya sebagai project manager, ya kita nulisnya project manager. Kemudian untuk deskripsi pekerjaannya seperti apa sih? Nah, kita tulis juga. Untuk lokasi pekerjaannya juga di mana kita juga harus infoin. Lanjut ada detail-detail terkait upah-upah. Kemudian di sini ada pasal 7 berakhirnya perjanjian. Nah, karena ini 1 tahun, sebenarnya PKWT juga nggak harus 1 tahun, bisa 3 bulan ataupun sesuai dengan kesepakatan perusahaannya. Nah, karena pada PKWT ini kontraknya 1 tahun, ya kita nulisnya 1 tahun sesuai dengan kesepakatan. Kemudian mulai bekerjanya tuh tanggal berapa kita tulis juga, berakhirnya juga tanggal berapa kita tulis juga, seperti itu. Nah, ini juga ada pasal-pasal lagi, memang banyak pasal untuk PKWT. Nah, yang terakhir ini penting sekali teman-teman, yaitu ada tanda tangan direktur dan tanda tangan karyawan, dan juga disertai dengan materai tempel, seperti itu. Karena kalau tidak ada salah satu ini, tanda tangan karyawan ataupun tanda tangan direktur, maka PKWT ini dianggap tidak sah. Seperti itu. Baik, kita balik ke PowerPoint-nya. Nah, untuk tugas kedua adalah membuat poster locker. Untuk poster locker di sini adalah seperti yang teman-teman lihat, saya buat
Untuk sosial media spesialis dengan tulisan bahasa Inggris, sebenarnya untuk tulisannya nggak harus bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Namun kalau bahasa Inggris kan bisa menjangkau banyak pihak seperti itu. Kemudian untuk pembuatan loker, teman-teman nggak boleh lupa terkait kualifikasinya seperti apa. Nah, karena tadi dibutuhkan sosial media spesialisnya terburu-buru ya, karena perusahaan tadi kan ingin segera membuka cabang karena banyaknya tingkat pembelian kopi, maka harus buka cabang. Oleh sebab itu harus ada sosial media spesialis. Karena kita butuhnya buru-buru, maka kita cari yang punya pengalaman bekerja 1 tahun. Jadi kita nggak buang-buang waktu buat ngelatih skill karena kita lagi buru-buru lah seperti itu. Kemudian kita juga jelasin terkait tugas dia sebagai sosial media spesialis itu seperti apa, dan kita tulis juga di sini kalau dia harus kirim CV. Biasanya juga selain CV ada terkait portofolio ataupun KTP ataupun yang lain-lainnya. Namun di sini saya mintanya CV aja. Kemudian kita jangan lupa nyuruh si kandidat ataupun partisipan yang mau buat daftar itu ada subjek emailnya. Jadi kita bisa ngesaring lah siapa sih yang lagi daftar sosial media spesialis, siapa sih yang lagi daftar talk berdasarkan subjek emailnya seperti itu. Kemudian untuk tugas ketiga adalah buatlah perhitungan gaji dengan rincian anggaran sebagai berikut. Di sini ada upah pokoknya 10 juta per bulan, kemudian tunjangan jabatannya 3 juta, tunjangan hariannya 25.000. Dengan catatan karyawan mulai bekerja 1 Maret, periode absensi mulai 26 Februari hingga 25 Maret. Kemudian karyawan tidak memiliki NPWP dan telah menikah dan memiliki 1 anak. Seperti itu. Yang teman-teman harus tahu ini tadi ya, dia mulainya 1 Maret sementara periode absensinya mulainya 26 Februari. Jadi dia kan sempat nggak masuk mulai tanggal 26 Februari sampai 28 Februari. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk cara perhitungannya biasanya menggunakan Excel. Di sini kita tulis nama karyawannya, terus jenis pegawainya kontrak ataupun tetap. Sebenarnya untuk jenis pegawai ini tidak ngaruh untuk pemberian upah karena pemberian upah kan tergantung dari upah pokoknya berapa, terus ada tunjangan atau enggaknya seperti itu. Terus karena dia tadi sudah menikah dan punya 1 anak, maka ini K/1. Kemudian dia tidak punya NPWP, dan metode yang kita gunain pada video ini adalah gross. Nah, upah pokoknya di sini 8.300.000 sekian. Kenapa sih kok tidak 10 juta? Sementara tadi kan tugasnya diinfoin kalau upah pokoknya adalah 10 juta. Nah, teman-teman kan harus tahu juga 10 juta merupakan upah pokok 1 bulan. Sementara tadi dia masuknya mulai 1 Maret. Jadi sempat tidak masuk ya, teman-teman. Kemudian untuk tunjangan tetapnya ada 3 juta, kemudian tunjangan tidak tetapnya ada 25.000. Halo teman-teman, saya izin untuk koreksi ya. Sebenarnya tadi untuk soalnya udah bener, cuma masih kurang satu catatan, yaitu karyawan sudah masuk 6 hari kerja. Sebenarnya saya juga udah buat video baru, namun terkendala untuk diupload karena terlalu panjang untuk durasinya. Jadi saya jelaskan melalui voice note ini. Jadi sebelum kita hitung, kita harus tahu karyawan ini sudah masuk berapa hari. Soalnya dia kan sebelumnya diinformasiin kalau dia masuknya mulai dari tanggal 1 Maret saja. Jadi untuk periode absensi awal yang 26 Februari kan dia belum kecatat karena dia masuknya 1 Maret. Jadi setelah kita hitung dan kita tahu melalui slide ini karyawan sudah masuk selama 25 hari ya teman-teman, dimulai dari hari Rabu ini hingga hari Sabtu. Nah, itu jumlahnya ada 25 hari. Nah, itu adalah jumlah karyawan bekerja. Sementara untuk
Jumlah hari karyawan masuk kerja ataupun kerja aktif yang benar-benar masuk di kantor dan bekerja itu ada 21 hari. Karena tadi catatannya adalah karyawan masuk 6 hari dalam seminggu. Jadi untuk hari minggunya kita tidak hitung, yaitu di tanggal 5, 12, 19 kita tidak hitung, kemudian di tanggal 22 juga kita nggak hitung karena di situ ada libur nasional. Nah, jadi untuk upah pokoknya kita ketahuinya 8.330.000 sekian. Kenapa kok 8.300.000 sekian? Kenapa kok enggak 10 juta? Nah, seperti yang saya informasiin tadi, karena dia tuh masuknya mulai tanggal 1 Maret. Jadi kan masa dia sama temennya yang udah masuk sebulan full gajinya sama? Kan nggak mungkin. Jadi kan karena dia masuknya tanggal 1 Maret pasti upahnya juga beda karena tanggal masuknya berbeda sama temennya seperti itu. Nah, cara tahunya adalah 10 juta itu tadi dibagi 30. 30 itu adalah 30 harinya. Kenapa kok dibagi? Ya biar kita tahu upah hariannya itu berapa. Nah, nanti kan 10 juta dibagi 30 nanti akan ketemu angkanya. Angkanya itu dikalikan 25 hari ia telah bekerja. Nah, itu nanti ketemu hasilnya 8.333.333 rupiah. Nah, setelah itu kita tinggal masukin tunjangan tetapnya tadi sudah diketahui 3 juta. Kemudian untuk tunjangan tidak tetapnya ini 525.000. Kenapa kok 525.000 bukannya 25.000 aja? Nah, karena tunjangan tidak tetap itu kan dihitung dari dia masuk benar-benar masuk kerjanya ya. Jadi 25.000 tadi dikalikan jumlah ia masuk kerja yang aktif yaitu 21. Jadi 25.000 kali 21 hasilnya 525.000. Nah, itu ntar tinggal masuk-masukin aja karena dia tuh bekerjanya di dalam kantor ataupun minim adanya kecelakaan kerja, maka dia untuk jaminan kecelakaan kerjanya tingkatnya paling rendah, yaitu 0,24, kemudian jaminan kematiannya 0,30, kemudian BPJS kesehatannya dibayar pengusaha itu ada 4%. Nah, itu ntar untuk penghasilan bruto 1 bulannya adalah 12.372.866 rupiah. Kemudian untuk pengurangnya di sini ada biaya jabatan yaitu 5% sebesar 500.000. Untuk biaya jabatan sudah pasti paling besarnya 500.000. Kemudian jaminan hari tuanya ada 2% yaitu 226.000 sekian. Jaminan pensiunnya 1% 95.000 sekian. Nah, ini untuk total pengurang brutonya ada 822.263. Nah, jadi penghasilan neto sebulan adalah 11.550.604 rupiah. Nah, di sini juga ada jumlah bulan sejak dia masuk bekerja yaitu untuk Maret 10. Kemudian penghasilan neto setahunnya ada ini 115 juta sekian. Penghasilan neto penghasilan tidak kena pajaknya ada 63 juta, kemudian penghasilan kena pajaknya ada 52 juta sekian. Nah, itu untuk pembulatannya ada 52.506.000. Nah, ini ada tarif PPh lapisan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bisa diketahui total PPh 21 terhutang setahunnya adalah 2.625.300 rupiah. Nah, kemudian di sini sudah jelas untuk slip gajinya langsung dipaparkan. Untuk upah pokok tadi sudah dijelaskan, tunjangan tetap juga sudah dijelaskan, tidak tetapnya juga sudah dijelaskan. Jadi untuk total pendapatannya yaitu ada 11.858.333 rupiah. Nah, kemudian ada potongan dari PPh 21 yang terhitung sebulan tadi kan setahun. Jadi kalau setahun ya tinggal bagi 12 ini sebulan. Kemudian ada JHT iurannya, kemudian ada iuran pensiun juga.
kemudian ada BPJS Kesehatan, dan potongan lain-lain. Jadi untuk total potongannya adalah 750.632, sehingga upah yang harus dibayarkan pengusaha ke karyawan adalah 11.107.701 rupiah. Ini juga bisa dibulatin jadi 11.107.000. Seperti itu teman-teman. Kita balik ke video aslinya ya. Nah, tugas yang ketiga adalah membuat program learning and development. Untuk membuat program ini, tentu kita harus mengetahui identifikasinya apa, dokumentasinya apa, analisanya seperti apa, dan nanti pembuatannya seperti apa. Untuk identifikasi, di sini terjadi peningkatan angka penjualan kopi hingga produk selalu sold out dalam 2 bulan terakhir. Kemudian untuk dokumentasi penguatnya, pelanggan menyarankan untuk membuka cabang dan bekerja sama dengan marketplace ataupun aplikasi online. Nah, analisanya adalah berdasarkan identifikasi permasalahan dan dokumentasi penguat, perlu dilakukan kerjasama antara MSDM Coffee dengan marketplace ataupun aplikasi online. Selain itu juga disarankan membuka cabang baru dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus survei lokasi. Jadi kita harus tahu lokasi mana sih, daerah-daerah mana sih yang banyak peminat MSDM kopi ataupun banyak peminat kopinya lah seperti itu. Jangan cari daerah yang banyak anak kecilnya ya. Soalnya kan ini kita jualnya kopi, jadi kita targetnya ya remaja ke atas seperti itu. Kemudian kita bakal buka cabang di daerah yang banyak peminatnya tadi berdasarkan hasil survei tadi. Kemudian untuk yang ketiga, kita buka cabang tidak lebih dari 3. Kenapa kok tidak lebih banyak dari 3? Karena kita nggak tahu nanti setelah kita buka cabang itu nanti berhasil atau enggak. Takutnya kalau nggak berhasil kan kita malah rugi, kita malah bangkrut. Oleh sebab itu kita bukanya dikit-dikit dulu. Kalau berhasil kita baru buka cabang-cabang lain bahkan di daerah luar provinsi seperti itu. Nah, untuk desain dan solusi yang pertama ada formal learning. Untuk formal learning itu seperti belajar di kelas. Jadi nanti karena ini tadi kan kita harus buka cabang-cabang baru. Jadi kan karyawan pasti banyak yang baru ya. Nggak mungkin kita pakai karyawan lama buat cabang A, cabang B, cabang C kan nggak mungkin. Jadi pasti ada karyawan baru. Oleh sebab itu ada training. Nah, untuk training ini dia tuh harus belajar di kelas terlebih dahulu. Untuk belajar di kelas ini nanti bakal ada trainer yang jelasin gimana sih cara ngelayanin pelanggan, gimana cara pembuatan kopi, gimana cara pakai alat mesinnya seperti apa. Nah, nanti secara singkat nanti berapa hari lah setelah pembelajaran di kelas nanti bisa dilakukan social learning. Untuk social learning ini para yang di training tadi ataupun calon karyawan lah, dia tuh melihat karyawan lama bikin kopi, melayani pelanggan, terus kasih pengembalian uang ke pelanggan kayak gimana, dia tuh belajar dari situ langsung, jadi belajar dari karyawan lama. Sementara itu, habis itu kita bakal memperlakukan on the job experience. On the job experience itu seperti apa sih? Jadi nanti si karyawan baru ini atau calon karyawan ini dia bakal belajar langsung. Dia bakal buat kopi secara langsung, bakal melayani pelanggan secara langsung, bakal apa lah pokoknya langsung di lapangan. Nah, nanti akan diawasi oleh karyawan lama seperti itu. Jadi dia tuh selain dapat materi, dia tuh juga praktek langsung gitu loh, teman-teman. Nah, di sini ada evaluasi. Jadi setelah dilakukan program tadi, para XR harus melakukan pengecekan perkembangan penjualan, terutama pada cabang-cabang baru dan penjualan di marketplace. Jika terjadi tingginya penurunan pembelian ataupun programnya gagal, XR harus membuat form TNA dan membuat program learning and development yang baru untuk memperbaikinya. Namun kalau berhasil, maksudnya makin banyak lah yang beli, nah kita bisa tuh kayak buka-buka cabang baru seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah katanya dan banyak kekurangan pada presentasi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa. Dadah.